Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, soleh-soleha kelas 8, kita lanjutkan materi matematika kita. Kita lanjutkan pada subbab yang kedua, yaitu tentang sudut pusat dan sudut keliling lingkaran. Bisa antum buka buku cetaknya halaman 39. Yang mana dinamakan sudut pusat AOB, karena dia berada di titik O. Ini merupakan sudut pusat. Sedangkan ACB di titik C itu merupakan sudut keliling. Mudah ya membedakannya. Kalau dia adanya di titik pusat, maka ini adalah sudut pusat. Kalau dia menyentuh dari lingkarannya, itu namanya sudut keliling. Sudut pusat itu rumusnya adalah 2 kali dari sudut keliling. Sedangkan sudut keliling itu rumusnya setengah sudut pusat. Setengah dari sudut pusat. Paham? Kita lanjutkan ke contoh soal kita. Pada gambar di bawah, O adalah pusat lingkaran dengan besar ACB 40. Besar ACB berarti ini ACB ini sudut apa kalau dia menyentuh lingkaran ini? Sudut keliling 40. Hitung besar OAB, yang ditanyanya OAB. Kalau sudut seperti ini, berarti sudut yang ditanya itu berada di tengah. OAB berarti ini sudut A. Ini yang ditanya. Oke, bagaimana mencarinya? Mencarinya kita harus tahu dulu berapa besar sudut pusatnya, sudut titik O-nya ini, sudut O-nya, sudut AOB. Kita harus cari sudut AOB terlebih dahulu untuk dapat nilai dari A. Sudut AOB sudut apa? Sudut AOB adalah sudut pusat. Tulis ini, sudut AOB. Sudut pusat rumusnya adalah 2 kali sudut keliling. 2 kali sudut keliling berarti 2 dikali dengan sudut kelilingnya apa? ACB. 2 kali ACB sama dengan 2 dikali berapa sudut ACB? 40 derajat. 2 kali 40 berapa? 80 derajat. Jadi didapat sudut O ini nilainya adalah 80 derajat. Nah, berapa A dan B? Kalau kita lihat, AOB itu merupakan segitiga sama kaki. Kalau segitiga sama kaki berarti sudut A ini itu sama dengan nilainya dengan sudut B, sama nilainya. Segitiga berapa besar sudut segitiga secara keseluruhan? 180 derajat. Semua segitiga itu nilainya 180 derajat. Kita mau mencari sudut A dan juga sudut B. Caranya bagaimana? Caranya adalah segitiga OAB itu merupakan segitiga sama kaki kan? Sama kaki. Dengan OA itu sama dengan OB. Sama panjang maksudnya. Jadi maka segitiga sama kaki sudut OAB sama dengan segitiga sama kaki panjang besar sudut semuanya berapa? 180. Tulis 180 derajat. Ya, kurang sudut yang sudah diketahui. Sudut AOB dikurang sudut AOB. Ya. Kurang sudut AOB. Karena dia yang belum diketahui itu adalah 2 buah dan dia sama kaki sama panjang, jadi kita bagi 2 seperti itu. Terus lagi 180 kurang sudut AOB tadi berapa nilainya? 80 dibagi 2. 180 dikurang 80 berapa? 100 bagi 2. Diperoleh hasil 50 derajat. Jadi besar sudut A di sini adalah 50 derajat. Kalau sini 50 berarti sini juga 50. Nah, 50 tambah 50 100 tambah 80 180. Jadi segitiga AOB itu keseluruhan sudutnya 180 derajat. Seperti itu. Bisa dipahami?
Kita lanjutkan ke contoh soal kita yang kedua. Pada gambar di samping, contoh soal ini ada di buku cetaknya ya. Bisa untuk melihat halaman 41. Pada gambar di samping, ini berarti gambarnya di bawah. Pada gambar di bawah, O adalah pusat lingkaran. Besar QOR. Jadi besar QOR berarti besar sudut O ini adalah 5x ditambah 10 derajat. Dan sudut QPR berarti sudut P besarnya adalah 3x dikurang 5 derajat. Tentukan nilai x. Kita diminta untuk menentukan nilai x. QOR itu sudut apa namanya? Ini sudut QOR itu merupakan sudut pusat ya, dia titiknya di O. Kemudian sudut QPR ini merupakan sudut dia menyentuh lingkarannya. Tali lingkarannya ya. Ini merupakan sudut apa namanya? Sudut keliling. Nah, kita diminta untuk menentukan nilai x. Kita harus mengambil salah satu dari rumus sudut pusat sama sudut keliling. Sudut pusatnya duluan, apakah sudut kelilingnya duluan? Misalnya di sini kalau di buku dia pakai sudut QOR ya, sudut pusat. Boleh kita pakai sudut QOR. Sudut QOR ini sudut pusat. Sudut pusat itu rumusnya apa? 2 kali sudut keliling QPR. 2 kali sudut keliling. 2 kali sudut QPR. Sudut QOR apa besarnya? 5x ditambah 10. Ya, 2 dikali sudut QPR 3x kurang 5. 3x dikurang 5. Kalau di buku dia nggak bikin tanda kali. Kenapa? Karena nanti x-nya ini akan ketemu. Jadi nggak usah kita bikin tanda kali. Biar kayak gini aja. 5x tambah 10. 2 kali 3x 6x. 2 kali min 5 berapa? Kurang 10 min 10. Mana yang x? Kelompokkan dia dengan yang x. Dan mana yang merupakan konstanta ataupun angka biasa itu maka satukan dia. Yang x di sini untuk memudahkan antum kita pindahkan aja semuanya ya. Ini 5x tambah 10. Semua yang ruas kanan kita pindahkan ke ruas kiri. Kalau kita pindahkan mana yang positif jadi negatif, negatif jadi positif. Plus 6x berarti di sini jadi minus 6x. Negatif 10 pindah sini jadi positif 10. Ya, sama dengan 0. Kenapa? Karena di sini nggak ada lagi. 5x dikurang 6x berapa? Min 1x atau min x. Plus 10 tambah plus 10 berapa? Plus 20. Sama dengan 0. Ya. Ini kita kan butuh nilai x-nya. Jadi 20-nya kita pindahkan ke ruas kanan. Min x 20 positif pindah ke kanan jadi negatif 20. X saja. Negatifnya hilang jadi berapa? 20. Jadi didapat nilai x adalah 20. Nilai x kita adalah 20. Paham? Kita lanjutkan ke yang B. Pertanyaan yang B adalah besar sudut QPR. Besar QPR. Besar sudut QPR. QPR itu dia apa rumusnya di sini? Apa diketahuinya QPR? 3x kurang 5. 3x kurang 5 derajat. 3. Substitusikan nilai x-nya. X-nya berapa? 20. Kurang 5. 3 kali 20 60 dikurang 5. Berapa? 55 derajat. Jadi besar sudut QPR adalah 55 derajat. Oke, bisa dipahami ya.